Tolong Doktif kasih tahu buktinya mana kalau memang aku mendukung. Doktif sendiri yang bikin caption lo. Loh. Jangan kayak gitu Doktif. Aku kan nggak pernah yang namanya aku dukung, aku nggak. Aku cuma bilang sama Doktif, Dok, jangan berantem-berantem, jangan huru-hara gitu Dok. Doktif ngomong jujur Dok, jangan kayak gitu Dok. Ya biarin ini video saya nanti kasih tahu ya. Saya nggak pernah loh ngomong yang kayak gimana-gimana. Doktif minta foto sama saya kasih. Ya ayo, siapapun bintang tamu yang datang di pagi-pagi ambiar mau foto sama saya, ayo kita foto. Ya. Saya mendukung kebenaran di sini karena memang saya tinggal di negara hukum. Saya nggak ada dukung ini. Saya kenal sama Kak Sheila Sauki aja saya nggak kenal. Kenalnya yang pas di pagi-pagi ambiar aja. Saya ngomong gitu loh sama Doktif. Kan Doktif bilang, kamu mendukung siapa? Kalau aku sih mendukung pemerintah ya Dok. Pertanyaan saya, kan Doktif bilang sudah terakreditasi. Ternyata pada waktu di BPOM Doktif sendiri bilang belum terakreditasi. Berarti kan tandanya berbahaya itu kan? Jangan ngomong kayak gitu Dok. Kalau Doktif bilang aku cuma dibayar 1 juta, kan yang deal-dealan bukan dengan saya. Doktif itu deal-dealan dengan pihak ambiar kreatif, gitu loh, ya. Saya orangnya baik sama semua orang, mau siapapun itu mau foto sama saya. Tapi Doktif naruh foto saya di TikTok maupun saya nggak ngerti apa di Instagram, yang saya tahu kemarin di TikTok karena pada waktu saya live di TikTok orang-orang tuh pada bilang gini. Hei Mami DP, kita tim Doktif ya, kita tim. Kenapa banyak banget? Terus udah gitu bilang, hei Mami DP, kenapa jadi nyerang saya semua? Sedangkan saya kagak ngerti permasalahan mereka. Ya, jangan kayak gitu. Saya lihat di IG Doktif. Nah, kalian lihat kan, jadi seolah-olah saya ini timnya Doktif. Dibilang apa katanya? Minggir apalah pokoknya captionnya, terus intinya minggir yang hitam-hitam, ini yang ini, ngomongnya kayak gitu. Nah padahal saya di sini namanya Doktif tuh mau minta foto ya foto. Doktif ngomong yang benar, ngomong yang jujur. Saya ngomong kan sama Doktif, Dok jangan bikin huru-hara Dok. Ya saya ngomong kayak gitu lah sama Doktif. Bahaya Dok, apalagi ini kan menyangkut dagangan orang. Aku bilang gitu nggak sama Doktif, jujur Dok. Kalau aku mendukung Doktif pasti aku akan bilang, aku akan dukung. Ada nggak saya kata-kata kayak gitu? Ya, jangan gitu Dok. Saya seolah-olah diikut sertakan di sini Dok. Dokter ngomong yang jujur. Ya, jadi seolah-olah di sini Dewi Persik baik di depan, nggak ada. Saya dari dulu kalau saya itu nggak suka sama orang, benci sama orang, saya langsung ngomong di depannya. Saya nggak suka ngomong di belakang. Orang yang kerja sama saya, siapapun atau yang kenal sama saya 23 tahun saya berkarir, mereka tahu sifat watak saya. Ya, saya akan baik sama semua orang. Siapapun itu, orang itu mau foto, orang itu mau kayak gimana, hayu. Tapi bukan berarti saya ikut-ikutan huru-hara begini-begini. Jangan begitu dong. Terus tiba-tiba saya tahu ini perbuatan siapa. Ditaruhlah saya di TikTok. Yang waktu saya jadi bintang tamunya Mas Deddy Kobuser dan Ivan Gunawan. Kan Neva itu bilang sama saya gini, lu kan sekarang udah putihan gini-gini, kok lu kan dulu kulitnya gini, kok sekarang lu putihan. Nah itu kan aku kan ngomong kan, nah, karena di saat kita briefing sebagai bintang tamu itu selalu kita itu ada yang namanya briefing. Ya gue tahu itu kerjaan siapa, gue ngerti itu kerjaan siapa. Saya ini pekerja yang profesional, saya disuruh apapun sama produser saya, apalagi zaman-zaman dulu, itu saya selalu always yes. Ya, jangan disangkut pautin saya ya. Gitu loh. Nah, jadi orang-orang sampai ngetek-ngetekin saya. Terus udah gitu mohon maaf SDM rendah ngata-ngatain saya, sedangkan lu nggak tahu apa-apa. Kenapa saya kemarin keluar kata-kata rating? Mungkin kalian juga ada yang merekod. Di situ banyak banget yang bilang bahwa ngapain lu juga undang-undang Doktif? Hah? Kan biar rating lu naik kan, biar ini bagus, biar ini intinya biar ditonton orang gini-gini. Terus saya jawab, iya kenapa? Faktanya memang ratingnya nggak bagus. Kalau kalian berbicara rating, nggak salah kan? Enggak dong.
gitu ya. Bagus Mir, aku harus tegesin. Aku juga sudah ngetekin Doktif kok, Doktif berani banget mengpublish hasil lab yang tidak terverifikasi atau tidak terakreditasi. Pertanyaannya itu, tapi sampai sekarang belum dijawab. Kasusnya Dokter Great, ya, sampai dokter itu, saya bilang sama dokter, dok itu kan berarti sudah merusak dagangan dokter. Hasil labnya dokter itu berbeda dengan hasil lab yang sudah terverifikasi atau terakreditasi. Sampai saat ini Doktif belum menjawab dan belum meminta maaf kepada Dokter Great dan juga masyarakat bahwa hasil labnya salah. Coba tanyakan itu sama Doktif. Doktif, saya awalnya itu ngefans lu sama Doktif. Saya awalnya itu suka gitu ngeliat edukasinya. Tapi semakin kesini Doktif ini menyerang fisik, menyerang pribadi, menyerang begini, menyerang begitu. Saya jadi agak kurang respect. Dokter Gregory, yes. Dan saya ini kayak merasa, aduh ini apa ya? Kenapa kok saya diikut sertakan? Lah gimana saya akhirnya nggak ngomong? Orang sayanya diserang, saya nggak ngerti apa-apa. Saya itu kan kayak seolah-olah, hei Dewi Persik, aku Mami Ola Ramlan, ayo kita foto, katanya Doktif. Foto, aku mau foto, oh ya, foto cekrek. Waktu itu pakai Beauty Plus kan, foto cekrek, tag. Terus udah gitu, ini juga tim aku, yuk kita tim apa katanya. Hah, tim apa? Aku noleh dong. Terus aku lihat sama Mami Ola, maksudnya tim gimana? Iya kita tim, terus udah. Kita pokoknya foto cekrek, udah gitu aku ngeliat, oh pantesan banyak yang nyerang gue. Ternyata dia bilang minggir, apa intinya pokoknya itu kulit, kalau kita itu intinya bening-bening lah gitu, pokoknya yang sana itu hitam gitu. Akhirnya gue dong dikata-katain sama orang-orang, udah DP lu gak usah ikut-ikut, lu begini, lu ini, lu tuh berpihak gini-gini. Lah, di saat aku bilang aku tuh netral, aku cuma percaya sama pihak pemerintah, aku dikata-katain ular. Lah itu gimana ceritanya gitu loh. Kenapa jadi gue diikut-ikutin gitu loh. Bener awalnya berkedok edukasi, ujung. Lah awalnya aku respect, aku senang sampai aku follow dia pada waktu itu. Wah oke lah gini, karena kan memang apalagi pada waktu ketemu sama kita di pagi-pagi ambyar, Doktif itu bilang bahwa hasil labnya itu terverifikasi atau terakreditasi. Itu yang membuat kita, oh ya sudah gitu. Berarti tandanya sudah diperbolehkan oleh BPOM. Kita pikir Doktif adalah salah satu orang yang dipercaya BPOM untuk meng-approve setiap produk apapun itu. Kita pikir seperti itu. Ternyata pas aku ngeliat videonya Pak di BPOM, aku ngeliat YouTube-nya Mbak siapa ya kemarin itu ya, yang bersama profesor itu, terus dia mengatakan bahwa hasil labnya belum tidak terakreditasi. Aku langsung kaget. Kalau ternyata, terus udah gitu, yang membuat aku kaget lagi, aku ketemu sama Dokter Gregory. Ya Tuhan, aku dengar ceritanya, Allahu Akbar, kok kayak gitu. Aku sampai bilang, dok, ini bahaya loh dok. Makanya dokter-dokter banyak yang speak up. Ini waktu Mira Hayati kalau nggak review dokter bahwa itu mengandung merkuri, mungkin lah kan aku bilang awalnya aku tuh respect loh sama dokter yang katanya dokter detektif ini. Awalnya aku respect. Aku tidak mendukung loh ya. Sekali lagi aku tidak mendukung mafia skincare atau yang ibaratnya mereka merusak masyarakat untuk mengambil keuntungan sendiri. Awalnya. Tapi semakin kesini kok jadi lain? Ngerti nggak? Jadi ternyata gitu. Gitu loh. Ngerti nggak? Banyak hal-hal yang akhirnya mau tidak mau, awalnya aku tuh nggak kepengen ikut campur, tapi Doktif yang membawa aku
Ya, jadi jangan bilang aku yang nyenggol Doktif. Doktif yang membawa aku sama Mami Ola Ramlan seolah-olah aku itu gabung di timnya dia. Sedangkan dia waktu itu cuma minta foto sama saya. Akhirnya aku diserang. Dibikinin video-video apalah, orang-orang pada waktu aku jualan Kulvita itu pada ngata-ngatain aku.